pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Menjelang pergantian tahun, Indonesia kembali dihadapkan pada beragam peristiwa yang menyita perhatian publik. Dari ruang politik hingga ruang kelas, dari meja kerja pejabat hingga langit malam Jakarta. Semuanya menyuguhkan cerita yang tidak kalah dramatis dari sinetron prime time. Saya David Silahoy, inilah Sindo News 5 selengkapnya. Pemerintah telah menetapkan upah minimum provinsi UMP untuk tahun 2026. Kenaikan terjadi di seluruh provinsi dengan Jakarta mencatat angka tertinggi sebesar 5,7 juta rupiah. Namun di beberapa daerah lain kenaikannya hanya berkisar 100 ribuan. Di atas kertas ini terlihat sebagai kabar baik, namun di lapangan banyak pekerja yang masih merasa jauh dari kata sejahtera. Kenaikan UMP ini ibarat tambal sulam di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Bagi sebagian besar buruh, harapan untuk menabung atau meningkatkan taraf hidup masih terasa jauh. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini cukup menjawab kebutuhan real masyarakat atau justru hanya menjadi angka statistik yang tidak menyentuh dapur rakyat? Ya, siapa sangka nasib proyek laptop sekolah senilai miliaran rupiah ternyata ada di dalam obrolan grup WhatsApp. Kubu Nadiem Makarim akan bikin kejutan di persidangan perdana 5 Januari mendatang dengan berjanji tentu akan membongkar isi chat grup WA Menteri yang katanya berisi instruksi langsung soal pengadaan Chromebook tersebut. Ibarat lagi main kartu, Nadiem seolah sedang mengeluarkan kartu asnya untuk membuktikan bahwa urusan laptop ini bukan cuma keputusan satu orang, tapi ada komando yang tercatat rapi di layar ponsel mereka masing-masing. Ya tentu saja ini bikin publik semakin penasaran. Karena selama ini kita cuma tahu anggaran pendidikan itu besar, tapi ternyata cara membelanjakannya sesederhana saling balas pesan singkat. So what? Kalau benar ada instruksi khusus di grup itu, berarti daftar orang yang harus ikut pusing bakal makin panjang. Dan drama persidangan ini bukan lagi soal administrasi, tapi soal siapa yang paling bertanggung jawab atas uang pajak kita. Kita lihat saja nanti, apakah isi chat itu betul-betul jadi bukti penyelamat atau malah jadi senjata makan tuan yang bikin posisi sang mantan menteri semakin terjepit. Pemirsa, sebuah kabar mengejutkan datang dari Bangka Belitung. Wakil Gubernur Heliana ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan penggunaan ijazah palsu. Ijazah S2 yang ia klaim berasal dari sebuah universitas di Jakarta ternyata tak bisa diverifikasi keabsahannya. Dan kasus ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang bisa menduduki jabatan publik dengan dokumen yang diduga tidak sah? Ya, lebih dari sekedar pelanggaran hukum, kasus ini menyentuh akar kepercayaan publik terhadap pejabat negara. Di tengah perjuangan masyarakat menempuh pendidikan dengan susah payah, kabar ini terasa seperti tamparan. Jika gelar bisa dimanipulasi, bagaimana dengan kebijakan yang mereka buat? Ini bukan sekedar soal ijazah, tapi soal moralitas dan tanggung jawab publik. Nah, masalah sampah di Tangerang Selatan akhirnya bikin pemerintah pusat angkat bicara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi menjatuhkan sanksi administratif kepada Pemkot Tangsel atas pengelolaan TPA Cipucang yang dinilai mencemari lingkungan. Sanksi ini berlaku hingga pertengahan 2026. TPA yang berada di tepi sungai Cisadane itu sudah lama menjadi sorotan karena limbahnya mencemari air sungai, mengancam kesehatan warga dan juga merusak ekosistem. KLHK tidak main-main, mereka mengerahkan tim penegakan hukum dan menggandeng Kementerian PUPR serta Kemendagri untuk menyusun langkah darurat. Sampah bukan sekedar urusan bau dan lalat. Ini soal hak warga atas lingkungan yang bersih dan juga sehat. Kalau kota besar sebesar Tangsel saja bisa kecolongan, bagaimana dengan daerah lain? Saatnya pengelolaan sampah tak lagi dianggap urusan belakang rumah, tapi prioritas utama kota yang ingin disebut modern. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melarang pesta kembang api pada malam pergantian tahun 2026. Gubernur Pramono menyatakan keputusan ini diambil demi menjaga ketertiban dan menghindari potensi gangguan keamanan. Tidak ada dentuman meriah, tak ada langit berwarna-warni, Jakarta akan menyambut tahun baru dengan suasana yang lebih tenang. Ya, meski menuai pro dan kontra, kebijakan ini mengajak masyarakat untuk merenung apakah perayaan harus selalu identik dengan keramaian atau justru bisa menjadi momen refleksi yang lebih bermakna.
Yang jelas, keamanan dan kenyamanan bersama tetap jadi prioritas utama. Ya, dari ruang kekuasaan hingga ruang kelas, dari meja kebijakan hingga jalanan ibu kota, akhir tahun ini menyuguhkan banyak pelajaran tentang pentingnya integritas, keadilan sosial, keamanan, dan juga kepercayaan publik. Semoga tahun 2026 bukan hanya tentang resolusi, tapi juga revolusi cara berpikir dan bertindak. Saya David Silahoy, sampai jumpa. Diam. Saya duduk. Diam. Tapi mana Redmi? Diam aja. Yang satunya mana yang satu? Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo menangkap 2 pelaku pencurian motor di rumahnya masing-masing. DN, 39 tahun, warga Kabu, Jombang, Jawa Timur, dan MD, 34 tahun, warga Ngatru, Tulung Agung. Sebelumnya, para pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura sebagai pembeli motor korban terekam CCTV. Dalam rekaman video, salah satu pelaku melarikan motor dengan kecepatan tinggi. Korban semula tak menyangka akan ditipu, menyerahkan kunci motor pada pelaku dengan alasan ingin mencoba mesin dan laju kendaraannya. Dari pemeriksaan polisi, para pelaku sudah kerap beraksi. Kendaraan melalui marketplace, pura-pura untuk mengecek kendaraan, mengecek dokumen kendaraan. Selanjutnya pelaku ini meminta kepada korban untuk mencoba. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa yang bersangkutan ini sudah melakukan 5 kali. Kini, kedua pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara, polisi melakukan pengejaran kepada penadah kendaraan hasil penipuan dan penggelapan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Tidak, biasanya kan dia nempel di permukaan tuh ya. Satu persatu lokasi penjualan komoditi, sayuran, dan buah serta daging di salah satu pasar swalayan diperiksa petugas gabungan di wilayah Kembangan, Jakarta Barat. Tak hanya sayuran dan buah, bahkan seluruh jenis daging tak luput dari pemeriksaan. Pemeriksaan juga dilakukan pada makanan cemilan seperti manisan pala. Dan saat dilakukan pemeriksaan, ternyata makanan ini terindikasi mengandung bahan formalin. Bu, manisan naga, manisan pala ini ternyata mengandung formalin. Ini kan tidak disangka-sangka oleh kita ya, secara umum tampilannya juga tidak terlihat gitu kan, dan masyarakat pun jeroan-jeroan. Pemeriksaan komoditi pangan ini dilakukan untuk memastikan seluruh makanan aman dikonsumsi. Atas temuan ini, Pemkot Jakarta Barat meminta distributor dan pengelola pasar swalayan untuk menarik produk makanan dari pasaran agar tak dikonsumsi masyarakat. Pemirsa, di zaman modern dengan segala fasilitas yang mudah didapat,